Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan menyimak kisah yang memukau tentang perjalanan spiritual seorang pria Sumatera, Pak Subekti, yang telah meninggal dunia dan terjerat dalam azab yang tak terbayangkan. Dari pekerjaan penyedap karet hingga rahasia gelap di balik sarung tangannya, Pak Subekti mendapat kesempatan langka untuk melakukan umroh. Namun bukannya mendapat kedamaian, ia malah dihantui oleh serangkaian kejadian mistis yang menguji iman dan ketabahannya. Sahabat Al-Hikayat, mari berkisah tentang perjalanan hidup yang penuh hikmah ini. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pak Subekti, bukan nama sebenarnya, adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an yang tinggal di sebuah desa kecil di Sumatera. Dia bekerja sebagai penyedap karet, sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan kekuatan fisik. Setiap hari, dia bangun sebelum fajar, mengenakan sarung tangan tebal, dan pergi ke hutan untuk menyadap getah dari pohon-pohon karet. Masyarakat desa mengenalnya sebagai seorang pekerja keras dan soleh. Ia selalu rajin menjalankan ibadah, dan tak segan membantu tetangganya yang membutuhkan. Namun, ada sesuatu tentang masalah lupa Subekti yang membuatnya tertutup. Dia memiliki bekas luka bakar yang besar di tangannya. Setiap hari, dia selalu memakai sarung tangan untuk menutupi bekas luka tersebut. Tidak ada seorang pun di desa yang tahu bagaimana dia mendapatkan luka itu. Dan setiap kali ada yang bertanya, Pak Subekti hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan. Ketertarikan orang-orang desa pada bekas luka di tangan Pak Subekti semakin memuncak, ketika anak-anak sering melihatnya bergumam sendiri di malam hari. Mereka menduga ada rahasia besar yang disembunyikannya. Meskipun demikian, rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadapnya tidak pernah pudar. Mereka tetap mengaguminya sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih. Suatu hari, di tengah aktivitasnya menyadap karet, Pak Subekti mengalami kejadian yang mengejutkan. Saat sedang memanjat pohon ingin mengambil sesuatu, kakinya menginjak ranting yang licin dan hampir jatuh. Dalam upayanya untuk menyeimbangkan diri, sarung tangan yang selalu dipakainya terlepas, memperlihatkan bekas luka bakar yang mengerikan di tangannya. Bekas luka itu tampak merah dan membengkak, seolah-olah baru saja terbakar. Pada saat yang bersamaan, segerombolan tawan besar tiba-tiba muncul dan terbang mengitari Pak Subekti. Tawan-tawan itu seolah tertarik pada bekas luka di tangannya. Pak Subekti merasa panik, tetapi anehnya, tawan-tawan tersebut tidak menyerangnya. Mereka hanya berputar-putar di sekitarnya dan kemudian pergi secara misterius, meninggalkan Pak Subekti dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Kejadian itu membuat Pak Subekti menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan yang terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus memikirkan peristiwa itu dan mencoba mencari tahu apakah ada hubungan antara bekas luka di tangannya dan kemunculan tawan-tawan tersebut yang berputar. Meskipun belum menemukan jawabannya, Pak Subekti merasakan firasat buruk bahwa rahasia masa lalunya akan segera terungkap. Setelah peristiwa mengerikan itu, sebuah kabar baik datang kepada Pak Subekti. Majikannya yang kaya raya memberinya kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh. Kesempatan ini sangat dinantikannya, mengingat betapa dalamnya keinginan Pak Subekti untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa masa lalu dan mendapatkan ketenangan batin. Ketika hari keberangkatan tiba, Pak Subekti merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Dia berharap perjalanan suci ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebelum berangkat, dia melaksanakan sholat hajat dan berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, semoga perjalanan ini bisa membersihkan dosa-dosaku dan memberikan ketenangan dalam hidupku." Doanya dengan penuh harap. Sesampainya di Tanah Suci, Pak Subekti merasa seperti mendapatkan kehidupan baru. Dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta dan berusaha menjalankan setiap ibadah dengan sepenuh hati. Meskipun demikian, bayangan kejadian di kebun karet dan kemunculan tahun-tahun itu masih menghantuinya. Dia berharap kejadian aneh tersebut tidak mengganggu ibadahnya di tempat suci ini. Saat melakukan tawaf di Masjidil Haram, Pak Subekti merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Di tengah kerumunan jamaah, dia merasakan ada daya tarik yang kuat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengendalikannya. Dia mencoba mengabaikannya dan fokus pada ibadah, namun perasaan itu semakin kuat. Ketika dia menoleh, dilihatnya sekawanan tawon besar mengikutinya, sama seperti yang dilihatnya di perkebunan karet. Tidak mungkin, ini hanya hayalanku saja, gumam Pak Subekti pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat ke sekeliling, tidak ada satupun jamaah lain yang tampaknya menyadari keberadaan tawon-tawon tersebut. Hal ini membuat Pak Subekti semakin bingung dan khawatir. Dia berusaha tetap tenang dan melanjutkan tawaf, tetapi pandangannya terus tertuju pada tawon-tawon yang mengikutinya.
Keadaan ini membuat Pak Subekti gelisah. Dia merasa bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Dia mulai mengingat kembali semua peristiwa yang terjadi sebelum keberangkatannya, termasuk kejadian di kebun karet. Pak Subekti menyadari bahwa mungkin ada hubungan antara semua ini dan dosa masa lalunya. Dia merasa perlu mencari jawaban dan pengampunan sebelum semuanya terlambat. Malam harinya, Pak Subekti mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dia melihat dirinya dikepung oleh ribuan tawon ganas yang menyerangnya tanpa ampun. Mimpi itu begitu nyata, sehingga dia terbangun dalam keadaan panik dan berkeringat dingin. Setiap kali dia mencoba tidur lagi, mimpi yang sama kembali menghantuinya. Pak Subekti mulai merasa bahwa tahun-tahun itu adalah pertanda azab karena dosanya di masa lalu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Keluh Pak Subekti dalam doanya. Dia merasa takut dan bingung, tidak tahu bagaimana cara menghentikan azab ini. Dia mulai merenungkan semua dosa-dosa masa lalunya, mencari-cari apa yang bisa menjadi penyebab kemunculan tahun-tahun tersebut. Setiap hari, dia semakin tertekan dan merasa bahwa waktunya semakin sedikit untuk mencari pengampunan. Pak Subekti berusaha mencari pertolongan dengan berbicara kepada Ustadz pembimbing umroh. Dia menceritakan mimpi buruknya dan perasaan takut yang terus menghantuinya. Pak Ustadz, saya merasa seperti dihantui oleh sesuatu. Setiap malam saya bermimpi diserang tahun-tahun ganas. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan penuh harap. Namun, Ustadz justru semakin kebingungan, tak memberi komentar apapun terkait mimpinya, dan hanya meminta Pak Subekti untuk bertobat. Situasi semakin genting ketika Pak Subekti menyadari bahwa tahun-tahun itu tidak hanya muncul dalam mimpinya, tetapi juga mengikutinya di dunia nyata. Setiap kali dia keluar dari hotel atau berjalan-jalan di sekitar tempat suci, dia melihat tahun-tahun itu mengintainya. Mereka muncul di mana-mana, seolah-olah menunggunya melakukan kesalahan. Pak Subekti menjadi paranoid dan ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan azab ini. Dia mencoba melarikan diri dari tahun-tahun itu dengan pergi ke tempat-tempat suci lainnya, tetapi dimanapun dia pergi, tahun-tahun itu selalu mengikutinya. Bahkan, dia mulai merasakan bahwa tahun-tahun itu bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya juga. Pada puncaknya, saat sedang berdoa di salah satu sudut Masjidil Haram, Pak Subekti merasakan serangan yang hebat. Ribuan tahun tiba-tiba muncul dan menyerangnya, membuat tubuhnya terasa lumpuh. Dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada satupun orang yang bisa melihat atau mendengar serangannya. Pak Subekti merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghentikan penderitaannya. Pak Subekti akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia masa lalunya kepada Ustadz pembimbing umroh. Dengan hati yang berat namun penuh penyesalan, dia duduk di hadapan Ustadz dan memulai pengakuan yang sulit baginya. Pak Ustadz, dulu saya pernah melakukan kesalahan besar, ucap Pak Subekti dengan suara gemetar. Saya bekerja di kebun karet dan seringkali diganggu oleh tahun-tahun yang berada di sana. Suatu hari, saya berniat membakar sarang tawon yang ada di dekat pohon karet. Saat itulah, beberapa tawon lain menyerang saya. Saya terpeleset dan obor yang saya bawa jatuh, membakar tangan saya hingga melepuh seperti ini. Pak Subekti menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Setelah kejadian itu, saya menjadi semakin marah pada tahun-tahun itu. Sejak saat itu, saya selalu membakar mereka tanpa ampun, membabi buta. Saya tahu ini adalah dosa besar dan sekarang saya sangat menyesal. Ustadz pembimbing mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya mengangguk mengerti. Pak Subekti, apa yang Pak Subekti lakukan adalah sebuah ujian berat. Namun, tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Yang penting sekarang adalah Pak Subekti bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat kepadanya dan memohon ampun dengan tulus dari lubuk hatimu. Pak Subekti mengangguk, merasa lega setelah mengungkapkan semua beban hatinya. Dia menyadari bahwa ini adalah langkah pertama menuju keselamatan dan pengampunan dari Allah. Dengan penuh keyakinan, dia memohon doa dari Ustadz pembimbing untuk mendapatkan hidayah dan keberkahan dalam hidupnya yang baru. Dengan tekad yang bulat, dia berjanji untuk melangkah ke depan dengan hati yang lebih bersih dan kesadaran yang lebih dalam akan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta kasih sayang terhadap ciptaannya, walaupun itu hanya sekecil tahun. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.